Hari masih pagi di Kampung Sukasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Namun Henny Sri Sundani sudah sibuk memanggul kardus berisi sumbangan untuk kegiatan bakti sosial. Ia memang sosok langka yang luar biasa. Usianya baru 28 tahun, namun semangat dan dedikasinya untuk membantu sesama tak pernah setengah hati. Ya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengentaskan kemiskinan. Itulah yang ada dalam benak seorang Henny Sri Sundani. Ia pernah bekerja selama 6 tahun sebagai TKI di Hong Kong. Yang menarik dan luar biasa, sembari bekerja ia mampu meraih gelar sarjananya. Pulang dari Hong Kong bersama sang suami, ia membuat sebuah komunitas sosial dengan banyak program sosial. Salah satunya adalah bakso seperti ini. Menyusuri jalan desa yang berliku atau beceknya pematang sawah sudah menjadi hal biasa bagi seorang Henny Sri Sundani. Selama 3 tahun terakhir, bersama sang suami tercinta, Aditya Ginantaka, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lain menuju pelosok daerah demi berbagi kebahagiaan. Henny dan suami membentuk komunitas Agro Edu Jampang. Sebuah komunitas yang digagas di Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini core-nya adalah, kalau tidak salah, adalah Agro Edu Jampang ya. Itu gimana Mbak ceritanya kemudian terlahir ide itu? Jadi memang komunitas Agro Edu Jampang ini awalnya memang kami tidak sengaja ingin membuat komunitas, tapi awalnya karena kami prihatin melihat kondisi para petani, buruh tani di sekitar, awalnya hanya di Kabupaten Bogor saja, di sekitar perumahan itu mereka masih kampung-kampung yang masih sangat miskin, sebagian besar adalah buruh petani dan kondisi kehidupannya itu masih jauh dari layak. Jadi kalau kita bilang angka orang yang berada di angka orang miskin itu masih sangat banyak, ya mereka ini adalah orang-orang yang berjuang untuk menjadi orang miskin seperti itu. Jadi akhirnya karena kami melihat juga bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada program-program pemerintah saja. Jadi kami ingin menjadi bagian dari solusi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ini merupakan satu wadah bagi siapapun, bagi semua orang yang peduli, yang mau berbagi, yang mau melakukan menjadi agen perubahan di dalam lingkup masyarakatnya. Komunitas ini pun melahirkan berbagai program, di antaranya adalah Gerakan Anak Petani Cerdas dan Kampung Seribu Cahaya. Tak disangka, kegiatan ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak dan memberikan manfaat di 15 kabupaten di Pulau Jawa. Sebagian besar itu masih seperti katak dalam tempurung. Ya, mereka nggak pernah keluar dari satu lingkup komunitas kecil di kampungnya, sehingga mereka ketika mereka hidupnya seperti itu ya sudah merasa baik-baik saja gitu. Padahal ketika mereka kita ajak keluar dalam program Jelajah Kota, mereka akan tahu bahwa orang-orang tuh MCK tuh sudah tidak lagi di atas empang gitu. Mereka kalau mandi itu udah seperti apa gitu. Terus rumah mereka tuh bukan lagi rumah yang tidak layak gitu, tapi mereka tuh rumahnya udah gedung-gedung tinggi. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Ya salah satunya dengan pendidikan ini, karena saya percaya bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kini komunitas Agro Edu Jampang mendampingi lebih dari 800 anak. Anak-anak yang hampir semuanya merupakan anak petani, pemulung, bahkan buruh migran ini tidak hanya mendapat pendampingan akademis saja. Mereka juga dilatih untuk mandiri, berani, dan memiliki karakter yang kuat. Saya seperti membayar masa kecil saya. Dulu ketika kecil saya hanya diasuh oleh nenek. Jangankan untuk pergi jalan-jalan ya. Setiap pulang sekolah itu paling hanya bisa bantu nenek mencari kayu bakar. Dulu saya nggak pernah lihat pantai. Makanya kemarin ketika anak-anak bilang pengen ke pantai karena belum pernah melihat pantai, saya tuh seperti melihat saya dulu. Saya merasakan bagaimana rasanya ketika kita tuh pengen banget gitu, menginginkan sesuatu tuh sangat ingin sekali, tapi tidak tahu caranya bagaimana untuk meraih itu. Jadi saya mengajak anak-anak untuk mewujudkan impiannya. Saya mengajak mereka untuk bermimpi setinggi-tingginya dan mengajak mereka untuk meraih apa yang memang sudah mereka gantungkan gitu di langit-langit impian mereka. Bersentuhan dengan anak-anak yang kurang beruntung membuat Henny sadar hidup adalah ladang ibadah
dan menjadi manfaat bagi sesama. Kerap kali Henny tak kuasa menahan haru melihat kondisi anak asuhnya. Sebuah semangat menggelora di dadanya. Ia, suami serta komunitasnya harus menjadi jembatan bagi banyak orang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa anak gitu ya, dia pakai kresek hitam, terus dibungkus pakai daun pisang, dia ditaruh aja di belakang gitu. Ketika kami makan bersama, dia disimpan itu kan, kayak nggak mau orang lain tahu. Terus saya deketin gitu, kamu makan apa gitu? Boleh dong, ibu juga mau. Enggak gitu. Kenapa? Ibu mau lihat gitu. Dia bilang enggak bu, nggak mau. Kenapa? Malu. Iya malu gitu. Terus dia tetap aja nggak mau ngasih lihat gitu. Pas saya tanya, kamu makannya sama apa? Boleh dong, ibu juga mau nggak berbagi sama ibu? Mau. Terus dia kasih lihat gitu. Ternyata dia cuma makan sama garam saja. Ya Allah. Mimpinya Mbak Hen itu apa sih sebenarnya sama suami? Sebenarnya mimpi kami itu sederhana ya. Kami ingin anak-anak maupun para keluarga petani, keluarga TKI yang kami dampingi, mereka bisa hidup lebih layak, mereka memiliki impian yang tinggi dan mereka bisa meraih apa yang sudah mereka impikan. Karena impian mereka tuh kadang sangat sederhana. Henny berasal dari keluarga tak mampu, di mana setiap jengkal apa yang ia raih harus melalui perjuangan berat. Henny mampu membuktikan bahwa menjadi sukses dan mandiri adalah pilihan yang harus diambil. Berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia di Hong Kong selama 6 tahun dan mampu meraih gelar sarjana bukanlah sebuah pengorbanan ringan. Ia berhasil meraih mimpinya, namun kini ada banyak mimpi yang juga digantungkan di pundaknya. Dampak apa yang Mbak rasakan begitu besar atau perubahan apa yang Mbak rasakan begitu besar sehingga berubah seorang Henny yang dulu menjadi Henny yang sekarang? Dulu memang saya berangkat jadi TKI ke Hong Kong, tapi saya pulang bisa mewujudkan impian saya untuk menjadi guru. Saya pikir cita-cita saya sudah selesai. Ternyata saat ini saya memikul ada lebih dari 800 cita-cita impian anak-anak yang ada sama pundak saya, sama suami, dan kami ingin menjadi jembatan supaya cita-cita mereka itu bisa diwujudkan. Yang membuat saya berubah mungkin motivasi ya. Kalau dulu saya cenderung mungkin hanya berpikir impian sendiri. Mungkin kalau sekarang motivasi untuk hidup lebih sehat, untuk untuk hidup lebih panjang itu motivasinya sangat tinggi ya, karena sesulit apapun memang ini harus dilalui demi mereka juga gitu, demi anak-anak, karena jika saya menyerah bagaimana mereka gitu. Henny dan suami seolah tak pernah kehabisan ide membuat terobosan dalam kegiatan sosial mereka. Program sosial dan pemberdayaan masyarakat seperti edukasi kesehatan, pelayanan kesehatan gratis, serta sembako murah menjadi caranya untuk menyentuh mereka yang membutuhkan. Namun inilah uniknya sosok Henny. Ia tak mau sekedar memberi dengan cuma-cuma. Untuk sembako ini kami tidak berikan cuma-cuma gitu, tapi mereka itu jadi sebulan sebelum kegiatan ini berlangsung, mereka diminta untuk menabung Rp1.000 satu hari. Jadi kan kita hitung kalau 15.000 kan isinya berapa, tapi sembako ini kita jual murah gitu, hanya Rp15.000. Jadi sebulan sebelumnya berarti kan ada waktu 30 hari. Jadi satu hari mereka hanya perlu menabung Rp500 saja gitu untuk mendapatkan sembako ini. Minimal mereka ada effort, ada usaha untuk mereka tuh bisa mendapatkan sesuatu tuh mereka harus berusaha gitu. Nah, untuk obat juga sama. Jadi memang layanan kesehatannya gratis, tapi obatnya tidak gratis, tapi tidak dibayar dengan uang gitu. Mereka hanya cukup membayarnya dengan benih. Nah, benih ini nanti kami akan distribusikan untuk program yang lain. Ada satu program namanya program Agroedu Goes to School. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah yang duafa, yang banyak persentase anak-anak yang miskinnya. Kami datang ke sekolah itu mengedukasi mereka untuk menanam, untuk memanfaatkan pekarangan ya dengan benih yang kami dapatkan dari petani itu. Jadi programnya terus ini satu lingkaran di mana semua orang itu memberikan manfaat. Adik-adik ini mau pada kemana gitu? Mau sekolah bu, kok bawa air? Iya kan nanti pengen ngompol, bilangnya gitu. Jadi mereka buang airnya itu di kebun gitu, karena memang di sekolah itu posisinya di atas bukit dan belum ada pipa untuk mengalirkan air juga.
Meski matahari terik membakar kulit dan hanya duduk di atas selembar terpal lusuh, tak menyurutkan keceriaan anak-anak kampung Sukasari. Seorang relawan, Kak Iman, dengan boneka monyet di tangannya siang ini telah membawa tawa dan senyum merekah di bibir anak-anak ini. Anak-anak serta sebagian ibu mereka khusyuk mendengarkan cerita yang Kak Iman kisahkan. Sebuah cara sederhana membagi kebahagiaan. Di dalam komunitas ini setiap programnya kita biasanya memang melibatkan sebanyak mungkin orang. Nah, relawan-relawan kita ini berasal dari berbagai kategori lah ya. Ada relawan yang memang kita kasih, relawan lokal yang memang kita kasih beasiswa, ada juga relawan ibu-ibu gitu yang membantu kita mengedukasi ketika memasak makanan sehat atau mengumpulkan baju-baju layak pakai. Ada juga yang kategorinya profesional seperti Kak Iman ya, salah satu contohnya. Jadi biasanya kami mengajak itu, mengontak beliau, kami punya program seperti ini, lokasinya di sini, tapi kami nggak ada budgetnya, misalkan kita cuma bisa ngasih untuk transport aja, misalkan itu untuk akomodasi gimana gitu, bersedia atau tidak. Biasanya mereka tuh welcome, Mbak nggak apa-apa, kita nggak dikasih transport juga kalau ada tuh pasti mau ikutan gitu, kayak gitu. Henny dan Adit telah membuka ruang yang lebar bagi siapa saja yang peduli untuk memberi kontribusi. Kalangan profesional baik dokter, psikolog, bahkan dosen tak segan menjadi relawan dalam program yang digagas Henny dan suami. Bagi Henny yang gemar membaca dan menulis ini, dongeng adalah memori masa kecilnya. Dongeng juga menjadi alat yang mudah untuk membangun imajinasi anak. Tak hanya itu, ada banyak nilai positif yang bisa ia sampaikan melalui mendongeng. Kita tuh pengen anak-anak tuh dikasih dongeng seperti itu, cerita itu, supaya mereka juga lebih mudah ya menerimanya, lebih mudah menyerap. Sebenarnya kan ada nilai ya, ada value yang ingin kita sampaikan di dalam dongeng itu, dan anak-anak jauh lebih mudah menerima nilai-nilai seperti itu ketika diceritakan dengan cara mendongeng yang asyik gitu. Hari kedua di Tasikmalaya, Henny dan rombongan relawan bergeser ke Kampung Sindang Reret, Desa Tenjowaringin. Tak ada jalan lebar yang membentang ke kampung itu. Ratusan warga Kampung Sindang Reret sudah menunggu. Mereka rela datang sejak pagi demi periksa kesehatan gratis dan sembako murah. Senyum sumringah di wajah mereka yang datang adalah energi terbesar bagi Henny, Adit, dan juga relawan. Senyum inilah yang mampu membayar setiap kelelahan Henny. Tawa merekalah yang mampu memberi suntikan semangat dalam setiap sendi kehidupan Henny dan Adit. Raos ibu setelah ibu seneng gitunya, ayah pengobatannya gratis. Hoyong pisan ibu di kamari, ibu tetiasa kan untuk bima tetiasanya kada terjangkau lah ke ibu. Henny selalu jeli melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi warga yang dikunjunginya. Dengan sumbangan dari para donatur yang tak pernah berhenti mengalir, Henny dan Adit dibantu para relawan membangun banyak fasilitas sanitasi di berbagai kampung di Jawa Barat. Mbak Henny, saya mau diajak kemana nih? Jadi saya mau ngajak Mbak untuk melihat salah satu MCK yang dibangun dalam program pengadaan MCK. Ini salah satu, ini MCK-nya, ini masuk program kesehatan dari komunitas Agroedu Jampang. Nah, memang kalau di wilayah yang memang menjadi sasaran, sama sekali mereka nggak punya MCK yang layak, Mbak, Sama atau sekali nggak ada. Mungkin tadi Mbak selama perjalanan ke kampung ini, Mbak bisa ngelihat, ya ini salah satu MCK-nya. Memang ini standar ya untuk laki-laki, untuk perempuan, dan ini sengaja ruangannya di bagian tengah ini selain untuk wudhu juga untuk mencuci. Jadi MCK-nya masih yang di atas empang, kadang mereka masih di kebun. Ada satu kampung yang di kampung sebelah sini itu bahkan anak-anak kalau ke sekolahan itu
itu mereka pagi-pagi tuh ngejinjing ember yang berisi air gitu. Kadang pas pertama kali kami datang ke kampung tersebut asesmen gitu, ngelihat adik-adik ini mau pada kemana gitu, mau sekolah Bu, kok bawa air? Iya kan nanti pengen ngompol bilangnya gitu. Jadi mereka buang airnya itu di kebun gitu, karena memang di sekolah itu posisinya di atas bukit dan belum ada pipa untuk mengalirkan air juga. Terus sumber airnya juga memang sangat jauh sekali dan di sana belum ada MCK-nya gitu. Kini lebih dari 20 keluarga menggunakan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK ini. Perlahan, masyarakat pun sadar betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan mereka. Usaha Heni dan Adit bukanlah tanpa kerikil. Ketulusan dan niat baik mereka kerap disalahartikan. Namun bukankah sebuah keberhasilan perlu ditempa dengan banyak ujian? Sejauh ini yang saya rasakan kendalanya memang terkadang ketika kita berinteraksi dengan masyarakat ada berbagai macam sudut pandang seperti itu ya. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang curiga, ada yang menerima dengan terbuka seperti itu. Ya memang terkadang kesulitannya kita berkomunikasi menyampaikan niat baik kita kepada masyarakat. Kadang-kadang menyampaikan niat baik saja tidak cukup. Masyarakat perlu bukti bahwa kita tidak mengharapkan apa-apa dari masyarakat, hanya dengan tulus untuk membantu. Kini langkah Heni dan Adit semakin mantap, merajut mimpi mereka dengan membagi sebanyak-banyak manfaat bagi sesama. Iya Mak, alhamdulillah hari ini Neng wisuda gitu, Neng udah jadi sarjana. Terus tiba-tiba emaknya tuh diam sambil kresek-kresek gitu kan karena sinyal itu. Terus tiba-tiba saya dengar suara emak, Neng sarjana itu apa katanya. Heni Sri Sundani adalah sebuah kisah keteladanan penuh kegigihan. Heni yang lahir di Ciamis pada 2 Mei 1987, sejak kecil diasuh oleh sang nenek. Ayah dan ibunya berpisah saat ia masih kecil. Saya besar itu dalam asuhan nenek. Nenek saya buta aksara, terus secara fisikly juga tidak sempurna, tangannya hanya tidak ada jari-jarinya, begitu juga kakinya. Tapi di dalam hidup saya justru nenek saya adalah orang yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter pribadi saya seperti sekarang. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani dan ibunya adalah buruh pabrik di Bekasi. Meski harus menempuh perjalanan jauh yang melelahkan ke sekolah, namun Heni kecil tak pernah patah arang. Saat sekolah dasar, ia kerap mendapati sang guru tak datang mengajar. Heni kecil pun sedih. Ia kerap menghabiskan waktu sendiri di perpustakaan sekolah untuk membaca buku. Yang terus mengakar di dalam hati saya, dan saya bertekad bahwa suatu hari nanti saya harus jadi guru. Guru yang memang harus menjadi guru yang tidak boleh menyia-nyiakan semangat anak didiknya untuk belajar. Karena bagi kami, anak-anak yang lahir dalam begitu banyak keterbatasan, kami tidak mudah bahkan hanya untuk mendapatkan satu butir nasi yang kami makan. Perlu perjuangan yang begitu besar untuk mendapatkan semua itu. Melanjutkan pendidikan adalah sebuah perjuangan tanpa henti bagi Heni. Namun kegigihannya membuat Heni mampu lulus hingga sekolah menengah kejuruan. Sampai pada akhirnya Heni harus mengambil sebuah lompatan besar, pergi ke Hong Kong untuk menjadi TKI. Memang tekad untuk mengumpulkan uang untuk kuliah dan sebagainya itu sangat besar ya, sehingga saya tidak punya pilihan gitu. Ini jalan buntu, ketika saya mundur ya saya sudah habis gitu. Jadi pilihan satu-satunya ya saya harus terus maju ke depan. Tahun-tahun awal di Hong Kong, Heni sempat dibayar kurang dari seharusnya. Namun ia tak menyerah. Heni mencari pekerjaan lain sebagai pengasuh anak dan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk melanjutkan sekolah. Setelah 1 tahun itu,
saya mendapatkan kesempatan untuk untuk belajar gitu ya. Saya ngambil kuliah saat itu diploma 3 IT. Nah, setelah selesai diploma 3 IT, 3 tahun ya, tahun ketiga saya di Hong Kong. Jadi tadinya mau pulang karena ada kesempatan untuk kuliah, saya lanjutkan kuliah. Akhirnya saya ngambil S1 Entrepreneur Management di sana, jadi sambil kuliah juga. Beruntung saya majikan yang kedua ini saya mendapatkan majikan yang sangat baik dan mau mengerti. Ternyata latar belakang majikan juga sama seperti saya, dari keluarga yang sangat miskin sekali, mereka 10 bersaudara, dan majikan saya itu bisa sukses seperti sekarang. Dia berkantor di California dengan gaji ribuan US dollar karena dia sekolah. Dia selalu bilang ke saya bahwa Cece, kamu harus sekolah. Saya pun dulu sama miskin seperti kamu. Kalau kamu tidak punya cita-cita, maka tamatlah kamu. Siapa sangka 6 tahun mencari penghidupan di Hong Kong, Henny juga mampu meraih gelar sarjananya di Universitas Saint Mary. Sebuah pengorbanan besar demi sebuah kebahagiaan besar. Assalamualaikum, Mak. Iya, Neng. Dia sambil agak teriak-teriak gitu juga karena sinyalnya hilang dan pergi gitu. Iya, Mak. Alhamdulillah hari ini Neng wisuda gitu. Neng udah jadi sarjana. Terus tiba-tiba emaknya tuh diam sambil kresek-kresek gitu kan karena sinyal itu. Terus tiba-tiba saya dengar suara emak, "Neng, sarjana itu apa?" katanya. Saya bilang kalau kalau sarjana itu nanti bisa jadi guru gitu. Oh, alhamdulillah, Mas seneng banget. Terus emaknya nangis. Udah gitu ya udah. Terus pertanyaan Mas selanjutnya yang membuat saya saat itu sadar gitu bahwa saya tidak bisa lama di Hong Kong. Terus emak nanya, "Neng kapan pulang? Cepet pulang ya, nanti emak keburu nggak ada," katanya begitu. Kegetiran hidup membuat Henny tumbuh menjadi perempuan tangguh yang mandiri. Inilah yang membuat sang suami Aditya Ginantaka jatuh hati padanya. Ya, waktu mendengar profil Mbak Henny ini dibilang seorang TKI gitu, saya sempat kaget juga. Oh, TKI. Sempat bertanya-tanya juga. Oh, mikir agak mungkin berapa detik gitu ya. Coba digali lagi, saya gali lagi lewat websitenya, kemudian Facebooknya, kemudian lewat cerita-cerita teman sekantor, dan saya berpikir wah luar biasa banget nih wanita ini. Mungkin kalau dijadikan pendamping hidup kayaknya oke gitu. Hanya sesederhana itu waktu itu mikirnya sih. Kegemaran Henny membaca membuatnya mengoleksi lebih dari 3.000 buku selama di Hong Kong. Ia pun aktif menulis. Kini telah ada 17 judul buku yang ia tulis. Tulisannya berjudul Surat Berdarah untuk Presiden mengantarkannya menjadi wakil Indonesia di Forum Ubud Writer. Mimpi Henny satu persatu terwujud, namun sekarang ada sebuah harapan besar yang akan ia usahakan sekeras-kerasnya. Saya ingin 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian menyaksikan anak-anak itu ya mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi presiden, ada yang jadi insinyur, ada beberapa anak yang pengen jadi artis juga gitu. Jadi mungkin meskipun sampai hari ini Allah belum menitipkan anak melalui rahim saya, tapi saya merasakan bahwa mereka adalah anak-anak yang harus saya asuh gitu, bukan hanya mengasuh secara fisiknya atau ngasih uang jajan saja atau beasiswa pendidikan, tapi yang saya harus asuh cita-citanya supaya itu sampai terwujud seperti itu. Dedikasi Henny dan Adit membuahkan banyak apresiasi. Henny pun mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai pihak. Ia mendapatkan penghargaan sebagai Perempuan Inspiratif Nova 2015 untuk kategori perempuan dan pendidikan ilmu pengetahuan. Henny juga mendapatkan anugerah Komunikasi Indonesia dari Kementerian Kominfo pada tahun yang sama. Kopinya. Dedikasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar tak membuat Henny melupakan tugasnya sebagai seorang istri. Bagi Henny, suami adalah sahabat terbaiknya. Dia adalah sahabat terbaik saya yang menemani dalam setiap jengkal perjalanan dalam hidup saya, setiap detik dalam hidup saya. Saya berharap
jika selama ini Tuhan mengambil banyak hal dalam hidup saya, tapi jangan pernah ambil suami saya, jangan pernah ambil sahabat terbaik saya. Karena dalam perjalanan hidup yang berat ini, saya merasakan ini menjadi lebih ringan karena ada teman yang sama-sama memikul seperti itu, dan kami berjalan di satu jalan yang sama. Kami punya impian ingin menjadi sebaik-baiknya manusia dengan memberikan manfaat kepada lebih banyak orang gitu, seperti itu. Henny dan Adit ibarat lentera bagi orang-orang di sekitar mereka. Saat banyak di antara kita silau akan kemilau dunia, mereka justru menunjukkan sebuah esensi sederhana hidup manusia. Menjadikan dunia sebagai ladang ibadah seluas-luasnya dengan menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat.